Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mak-mak, teman-teman, dan anak-anakku yang malam ini mungkin sedang beristirahat atau sedang santai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu yang paling penting. Selamat datang di vlog saya, Bunda Yuyu Family. Sebelum saya berbagi cerita tentang betapa pentingnya keluarga, saya mohon keikhlasan dari mak-mak, teman-teman, dan juga anak-anakku ya, untuk subscribe, like, share, dan komen ya di vlog ini, biar saya semangat untuk berbagi cerita dan informasi ya kepada kalian semua. Terima kasih sebelumnya ya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin sedikit bercerita tentang saya dan juga tentang sebuah keluarga yang sangat-sangat sederhana tapi harmonis ya, dimana terlahirlah seorang anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Nah, saya dulunya terlahir di desa Pongo. Nah, mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya desa Pongo itu di mana. Itu sebuah pulau yang sangat cantik sekali, dikelilingi oleh lautan dengan pantainya yang indah ya. Itu berada di Kecamatan Kepulauan Pongo. Nah, 41 tahun yang lalu, dari sepasang suami istri di sebuah pulau yang indah itu. Nah, saya dibesarkan dengan suasana keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya seorang guru dan ibu saya seorang ibu rumah tangga ya. Saya usia 6 tahun itu udah masuk di sekolah dasar di Tobuali. Nah, jadi kita dari Pongo pindah ke Tobuali. Banyak banyak suka duka yang kami alami ya. Tinggal kita di rumah dinas sekolah dasar dulunya ya. Lalu saya sangat merasa sedih sekali kalau jika ingat cerita lalu ya, karena saya dengan kakak saya tidak pernah merasakan seperti anak-anak yang sekarang ya, punya rumah yang bagus, punya TV yang bisa ditonton di rumah sendiri, bisa punya motor yang bagus, yang bisa kemana-mana jalan-jalan ya, dan juga tidak bisa punya baju-baju yang bagus untuk dipakai. Tapi alhamdulillah ya, kami tidak pernah protes atau tidak pernah merasa tidak suka dengan kondisi itu. Jadi walau bagaimanapun kami selalu bersyukur, karena dengan kondisi yang seperti ini kami dibesarkan oleh orang tua yang sangat-sangat sabar, baik ya. Dari lahir hingga sekarang benar-benar orang tua saya itu sangat-sangat luar biasa, terutama ayah saya ya. Beliau seorang panutan bagi anak-anaknya. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, di mana beliau yang selalu mengurus saya, kakak saya juga ya, selalu mengurus saya, mengurus kami keluarga setiap hari ya, masak, mencuci, mengurus rumah ya, mengurus anak-anaknya. Itulah ibu saya. Ayah saya orang yang sangat penting bagi saya dari dulu hingga sekarang. Beliau selalu mengajarkan yang terbaik buat saya dan kakak saya. Kami dulu belum memiliki rumah yang layak, yang bagus, tapi kami bersyukur, selalu bersyukur.
Saya bisa disekolahkan oleh bapak ya, oleh ayah, bukan bapak. Saya manggil bapak ayah ya, manggil ibu saya emak. Nah, itu karena eh, dulu saya berniat ya, karena dengan kondisi seperti dulu itu saya di dalam hati itu menanamkan niat pengen banget membahagiakan orang tua. Saya ingin sekolah yang pinter, ingin mencapai cita-cita agar saya bisa mengangkat derajat keluarga. Saya merasa kasihan dulu waktu ayah saya sakit, kita nggak punya motor, nggak punya kendaraan apapun. Saya bingung ya, saya bingung. Waktu itu saya kelas SMP ya, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Saya ingin bawa ayah saya berobat, tapi saya bingung bagaimana gitu, karena nggak punya uang, nggak punya kendaraan. Jadi dari kondisi itu yang membuat saya bertekad bahwa saya harus berhasil, bahwa saya harus membahagiakan orang tua saya. Akhirnya setelah saya lulus SMA, ayah saya menyuruh saya kuliah. Namun dulu saya tidak terpikir ya. Saya berpikir, mampukah saya ini kalau kuliah? Karena saya berpikir kuliah itu sangat mahal sekali ya, biayanya sangat mahal. Dengan kondisi yang ya belum punya apa-apa, tinggal masih di rumah orang ya, istilahnya di rumah dinas ya, di rumah dinas dengan penghasilan yang hanya dari ayah saya, gaji per bulan menjadi PNS. Saya kepikiran untuk bekerja, tapi ayah saya merasa sedih, katanya saya punya anak tapi tidak tidak bisa sekolah tinggi, dia bilang itu. Akhirnya saya berpikir, gimana saya mau membahagiakan kedua orang tua saya kalau saya hanya lulusan SMA. Akhirnya saya menekadkan diri untuk kuliah. Di situ niat saya memang hanya untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kuliah. Memang benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin mencapai sarjana. Akhirnya saya kuliah di Jakarta dengan kondisi yang memang apa adanya lah ya, makan dengan apa adanya, kiriman uang yang dengan seadanya, yang penting saya masih bisa makan dan saya masih bisa kuliah gitu. Akhirnya dengan perjuangan yang sangat keras ya, saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Memang sangat-sangat prihatin gitu loh. Ayah saya selalu berpesan, hanya saya yang menjadi tulang punggung keluarga, hanya saya yang bisa diharapkan, yang bisa mengangkat derajat orang tua. Saya masih kelas 3 SMP, saya sudah bekerja. Jadi bapak saya kan orang seni ya, beliau suka menyanyi, beliau pemain bola yang handal dulunya. Jadi mungkin ya jiwa seninya itu mengalir ke saya gitu. Nah, jadi hobi saya adalah MC ya, pembawa acara. Akhirnya dulu ada tawaran dari salah satu grup band ya, grup band itu ngajak saya untuk menjadi pembawa acara. Saya berpikir ini kesempatan agar saya bisa mendapatkan uang gitu loh, untuk meringankan beban kedua orang tua saya. Akhirnya saya coba memberanikan diri ya, tanpa malu-malu saya ikut, dan alhamdulillah ya, saya tidak pernah lagi meminta uang jajan sama orang tua. Jadi memang
Kalau ingat itu ya, saya sedih. Setelah saya selesai kuliah dan di wisuda, ya alhamdulillah, 4 tahun bisa menyelesaikan sarjana S1 komunikasi sebenarnya ya, tapi karena dulu komunikasi itu masuk ke bidang esos, jadi esos ya itunya, eh, apa namanya, lulusan pendidikannya. Saya terharu ya, saya terharu bener, saya bisa mempersembahkan ijazah saya buat kedua orang tua saya. Pada wisuda, ayah saya datang, ibu saya datang, ya. Di situ saya melihat, ya, seumur hidup saya, ya, pada saat saya wisuda, saya melihat ayah saya meneteskan air mata sambil meluk saya. Saya bangga, dia bilang, saya bangga, saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bangga juga bisa mempersembahkan kepada kedua orang tua saya bahwa usahanya, perjuangannya, pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah itu, alhamdulillah, saya juga benar-benar banyak bersyukur, ya, banyak bersyukur karena semua itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama saya kuliah, saya benar-benar diberikan kemudahan karena semua niat saya hanya untuk orang tua. Ketika kuliah, saya nggak punya laptop, saya nggak punya HP. Ketika ada tugas kuliah, saya numpang di tempat teman, dan alhamdulillah teman-teman kuliah baik ya, sangat-sangat baik. Ketika saya mendapatkan kesulitan, terlambat uang dikirim, mereka sangat sangat baik dengan saya. Saya tidak akan pernah melupakan jasa teman-teman kuliah yang sampai menyelesaikan skripsi. Kalau saya harus bayar, ya, kalau saya harus bayar ngetik itu, karena saya nggak punya laptop, harus berapa saya keluar uang. Akhirnya salah satu teman, namanya, saya gak usah sebutin lah ya, semuanya pokoknya membantu, meminjamkan laptop, membantu saya dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih buat kalian teman-temanku yang ada di Jakarta sekarang ini. Kalian memang teman yang luar biasa. Terus alhamdulillah tahun 2002 saya ikut tes, dan itu semua karena permintaan ayah saya dan mungkin berkat doa ya, doa dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya lulus tes PNS sampai saya bisa kerja. Gaji pertama saya selama saya menjadi PNS, saya persembahkan buat kedua orang tua saya. Saya bangga mempersembahkan itu buat mereka karena mungkin jasa kedua orang tua tidak bisa dibalas, tidak bisa. Sebesar apapun uang yang kita berikan, tidak bisa membalas jasa kedua orang tua. Selama saya bekerja, memang ingin apa yang mereka mau saya belikan, apa yang mereka pengen makan saya belikan. Jadi memang karena memang dulu kami sangat, apa ya, mungkin kalau anak-anak sekarang ya, makan ayam itu daging
udah ya, tiap hari bisa makan ayam, tiap hari mungkin bisa makan daging. Tapi kalau kita dulu, kalau saya ingat, beli ayam sedikit, makannya berbagi. Jadi setelah saya kerja, yang paling saya bahagia adalah bisa memberikan ayah dan ibu saya serta kakak saya makan yang enak. Karena selama saya kuliah, mereka benar-benar hebat. Mereka benar-benar yang tidak peduli makan dengan lauk apa aja, yang penting saya bisa makan di sana di Jakarta. Jadi teman-teman, anak-anakku yang mungkin saat ini masih sekolah, perjuangkanlah pendidikan itu, karena kita harus selalu bersyukur masih bisa mengecap dunia pendidikan. Orang tua itu sangat berharap penuh kepada anaknya agar anaknya berhasil. Mereka bisa berharap akan hidup enak di masa tuanya. Hidup tidak perlu dengan kemewahan. Hidup tidak perlu dengan kesombongan. Yang penting kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu saya di tahun 2007 saya menikah dengan orang yang benar-benar ikhlas tulus menerima saya, dan di situ kembali ayah saya meneteskan air mata. Jadi beliau nggak pernah nangis, teman-teman. Beliau nggak pernah menampakkan kesedihan, padahal saya tahu betapa banyak beban pikiran beliau, karena beliau merasa beliau tidak bisa membahagiakan saya dan juga ibu saya serta kakak saya. Makanya kami tidak pernah menuntut apapun terhadap orang tua. Setelah itu bapak saya ikhlas melepas saya pada saat menikah. Dan sekarang saya ingin membahagiakan mereka selalu. Apapun, saya rela berkorban apapun demi kedua orang tua saya. Di sini saya hanya bisa berpesan ya, buat anak-anak, jagalah keluarga, karena keluarga ini adalah tempat yang paling nyaman. Keluarga adalah orang-orang yang selalu mendukung, mensupport kita dengan ikhlas, dengan tulus. Dalam kondisi apapun, keluarga selalu yang terdepan. Mungkin ya, kalau sekarang ini anak-anak yang banyak yang saya lihat tidak begitu peduli dengan keluarga. Banyak yang menjadikan pendidikan hanya sekedar gaya-gaya saja. Kasihan, kadang saya kasihan melihat emak-emak dengan susah payah jualan ya, mencari uang, bapak-bapak yang bekerja tanpa mengenal lelah ya, dengan menghadapi risiko pekerjaan yang sangat membahayakan. Tapi semua itu demi anaknya. Tapi anaknya tidak pernah menghargai perjuangan itu
Itu yang saya sedih melihat anak-anak sekarang. Ada yang orang tuanya mampu, malah anaknya yang tidak mampu untuk sekolah, yang tidak mampu untuk memanfaatkan rezeki Allah. Ya, mungkin buat para orang tua, saya terkadang hanya bisa merasa, ya, sekarang saya merasa menjadi orang tua setelah saya punya anak. Saya merasa betapa sulitnya mendidik anak itu. Makanya kita harus mendidik anak dengan pola sederhana saja. Jangan kita mendidik anak dengan pola materi, karena itu terkadang bisa menjerumuskan anak kita. Tanamkan iman, agama, ya, dan karakter yang baik, pola pikir yang baik. Insya Allah anak-anak kita akan berubah. Itulah teman-teman, emak-emak, anak-anakku, sepenggal kisah pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi ataupun bisa dijadikan suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga, bahwa hidup sederhana, hidup dengan kondisi apapun juga, kita harus tetap bersyukur, karena Allah punya banyak cara untuk menguji setiap umatnya agar bisa sabar dan bersyukur. Oke, ini saja kisah saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanya ingin berbagi kisah kepada kalian semua. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga besok bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.